warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara Putri dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, jadi siapa sih Burhanuddin Harahap? Ini bisa dilihat Burhanuddin Harahap. Jadi, Burhanuddin Harahap ini lahir di Medan pada tanggal 27 Desember 1917. Lalu kemudian ia wafat di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1987. Nah, Burhanuddin Harahap ini pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada loh. Lalu ia juga memasuki partai politik yaitu Masyumi. Oke, sekarang kita bakal bahas apa sih latar belakang terbentuknya kabinet ini. Jadi, kabinet ini terbentuk karena adanya pergeseran atau pembubaran kabinet Ali pertama dan juga karena adanya akibat dari Insinyur Soekarno sebagai presiden waktu itu sedang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji nih. Nah, maka dari itu Muhammad Hatta mengusulkan untuk menunjuk si Burhanuddin Harahap ini sebagai kabinet yang baru. Nah, maka dari itu selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1955 Muhammad Hatta mengeluarkan surat pernyataan wakil presiden yang mengumumkan bahwa kabinet Burhanuddin Harahap telah resmi menjadi kabinet kelima di demokrasi parlementer pada saat itu. Setelah diresmikannya kabinet Burhanuddin Harahap ini, kabinet ini termasuk ke dalam kabinet koalisi karena ia terdiri dari 13 partai yang berbeda. Namun, kabinet ini didominasi oleh Partai Masyumi, yaitu Partai Burhanuddin Harahap itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu latar belakang dari terbentuknya kabinet ini. Nah, next kita bakal bahas apa aja nih proker-proker dari kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama itu, kabinet ini memiliki misi untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah terhadap masyarakat dan angkatan darat pada waktu itu. Yang kedua adalah untuk memberantas korupsi pada zaman itu atau pada masa itu, dan yang ketiga adalah ingin menghilangkan atau menekan faktor-faktor yang dapat meningkatkan inflamasi yang dapat menyebabkan adanya kesusahan ekonomi pada masyarakat. Terus yang keempat adalah menyelesaikan perundang-undangan secepatnya dalam tahun 1955 tersebut. Terus yang kelima adalah untuk mengadakan pemilihan umum yang pertama loh di Indonesia. Terus yang terakhir ini adalah mengupayakan Irian Barat kembali ke Indonesia. Nah, terus proker apa nih ya yang berhasil dituntaskan oleh kabinet Burhanuddin Harahap ini? Pertama adalah kabinet ini berhasil untuk mengembalikan kewibawaan pemerintah terhadap angkatan darat dan masyarakat waktu itu. Yang kedua adalah ia berhasil menekan atau menghilangkan faktor-faktor inflasi sehingga menyebabkan masyarakat lebih sejahtera di bidang ekonomi. Terus yang ketiga adalah ia berhasil menumpas korupsi pada waktu itu loh. Terus yang keempat adalah berhasil mewujudkan atau melaksanakan pemilu pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih DPR dan juga pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Nah, jadi itulah proker-proker yang berhasil diselesaikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap ini. Nah, sekarang kita bakal bahas nih, apa aja sih kegagalan dari kabinet Burhanuddin Harahap ini, atau apa aja sih faktor yang menyebabkan kemunduran kabinet Burhanuddin Harahap ini. Nah, meskipun kabinet Burhanuddin Harahap ini hanya bertahan sekitar 5-6 bulan saja, yaitu pada tahun 1955 sampai 1956 saja, namun kabinet ini memiliki banyak sekali dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya adalah kabinet ini berhasil menciptakan hubungan yang harmonis serta rukun antara masyarakat dengan pemerintah, dan juga partai-partai tidak saling menjatuhkan lagi. Nah, namun karena tidak adanya restu dan juga karena sudah merasa tugas di kabinet ini selesai, maka pada tanggal 26 Maret 1956 kabinet ini akhirnya mengalami pemunduran atau pindah jabatan
karena merasa tugasnya sudah selesai dan juga karena tidak adanya restu dari Insinyur Soekarno. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.